Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Banyak nih yang nanya ke saya, dok kenapa ya payudara saya tuh suka nyeri tiba-tiba padahal lagi makan atau lagi tidur. Kira-kira apa penyebabnya kok bisa nyeri? Di antara teman-teman ada yang pernah mengalaminya? Teman-teman kita bahas yuk tentang payudara nyeri ini. Penyebabnya apa aja di video ini. Penyebab payudara nyeri atau mastalgia ya kalau dalam bahasa medis itu ada banyak sekali teman-teman. Dan untuk menentukannya tentu harus diperiksa dan juga dieliminasi satu persatu kira-kira penyebabnya ini apa. Namun ada 7 penyebab umum yang sering terjadi, yang sering menyebabkan kenapa payudara kita itu mengalami nyeri. Jadi yang pertama itu disebabkan ukuran payudara. Jadi ukuran payudara ini mempengaruhi teman-teman. Untuk wanita yang payudaranya itu besar, itu mungkin biasanya akan lebih sering mengalami nyeri yang tidak dipengaruhi oleh siklus menstruasi. Bahkan rasa nyeri pada dada ini bisa disertai dengan sampai sakit ke leher, ke pundak, dan juga ke punggung kita. Penyebab sakit pada payudara ini berasal dari lemak yang cukup banyak pada jaringan payudara sehingga memberikan beban ekstra pada bagian atas tubuh yang bisa memunculkan rasa nyeri. Kemudian selain ukurannya ada yang kedua itu karena hormon reproduksi. Umumnya nyeri pada payudara ini muncul sebelum haid dan juga dia akan menghilang nih berangsur-angsur setelah menstruasi selesai. Tetapi ketika terjadi perubahan hormon dari estrogen dan juga progesteron terutama pada masa kehamilan ya, biasanya terjadi perubahan hormon ini teman-teman akan ikut merasakan nyeri pada saat teman-teman mengalami kehamilan ini atau pada saat menopause juga biasanya nyeri juga nih pada payudaranya yang disebabkan oleh perubahan dari hormon estrogen dan juga progesteron. Kemudian yang ketiga, masalah struktur payudara. Jadi teman-teman bisa mengalami sakit payudara akibat masalah struktur payudara seperti cedera atau kista payudara oleh karena letaknya itu berada di dada. Rasa sakit yang teman-teman rasakan biasanya dimulai dari luar payudara, kemudian menyebar sampai ke bagian dalam dada. Nah, itu penyebab yang ketiga. Ada penyebab yang keempat, itu terjadi akibat ketidakseimbangan asam lemak yang ada di dalam tubuh wanita. Jadi, ketika teman-teman mengalami ketidakseimbangan asam lemak pada tubuh, itu akan mempengaruhi sensitivitas jaringan yang ada di payudara wanita. Karena jaringan utama yang menyusun payudara itu merupakan jaringan lemak memang. Misalkan teman-teman mengalami kelebihan atau kekurangan asupan asam lemak melalui makanan, teman-teman bisa mengalami yang namanya mastalgia atau nyeri pada payudara. Kemudian penyebab yang kelima yaitu adalah penggunaan obat-obatan. Jadi, penggunaan beberapa obat hormon seperti obat kesuburan atau pil KB itu bisa menjadi salah satu penyebab nyeri pada payudara kita. Kemudian, nyeri ini juga bisa terjadi akibat efek samping dari terapi estrogen dan juga progesteron. Kemudian, selain itu ada juga ya teman-teman obat lainnya ya, seperti obat antidepresan seperti fluoxetine dan juga sertralin. Kalau teman-teman mengalami ini, teman-teman konsultasikan langsung ke dokter yang ada di kota teman-teman ya. Dok, kok saya setelah minum obat ini payudaranya kok nyeri ya dok ya? Nah, supaya dokternya tahu dan bisa menyesuaikan dengan obat baru atau mungkin pengurangan dosisnya jika bisa. Kemudian penyebab yang keenam, apabila teman-teman pernah melakukan operasi dada. Jadi, kalau ada riwayat operasi pada payudara atau ada bekas jahitan pada payudara teman-teman, walaupun udah lama ya, udah sekian tahun, udah sembuh, namun rasa nyeri ini tetap bisa muncul sekali-sekali di kemudian hari. Apakah semua orang bisa mengalami hal ini? Tidak ya teman-teman, hanya terjadi pada sebagian orang saja. Kemudian penyebab lainnya nih yang ketujuh, kalau memang teman-teman sering melakukan olahraga berat atau mengangkat barang-barang yang berat, itu bisa membuat otot-otot dada seperti otot pectoralis yang ada di bawah payudara ya itu tertarik. Akibatnya akan ada rasa sensasi nyeri pada area payudara. Kemudian bisa juga karena penggunaan bra yang nggak tepat, baik dari segi ukuran ataupun jenis branya. Jadi gunakan bra-bra yang nyaman. Nah, gimana nih cara mengatasi nyeri payudara?
Bisa saja nyeri pada payudara ini hilang sendiri nih tanpa penanganan. Tetapi ada juga cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah atau secara mandiri. Yang pertama, gunakan bra yang tepat ya teman-teman. Carilah BH atau daleman atau bra ini yang sesuai, baik dari ukurannya ataupun jenisnya. Kalau teman-teman memang pengen lagi olahraga, ya pakai bra olahraga. Kalau sehari-hari ya pakai bra harian. Kemudian cara yang kedua, kompres hangat atau kompres dingin. Kompres hangat dan kompres dingin ini pada payudara tentunya bisa menghilangkan nyeri. Teman-teman bisa melakukannya kalau sibuk banget ya sebelum tidur, itu dikompres, itu akan mengurangi mastalgia ini. Kemudian perubahan dari pola makan. Coba deh kurangi konsumsi kafein, kurangin tehnya, kopinya, minuman manisnya, coklat atau minuman sodanya. Dan juga kurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak ya, gorengan, makanan cepat saji, itu coba deh dikurangi. Kemudian kelola stres yang baik. Jadi kalau teman-teman kelola stres, itu biasanya akan sangat mengurangi nyeri pada payudara. Lakukanlah kegiatan yang positif, menyenangkan ya, untuk mengurangi stres yang teman-teman alami. Tentu saja obat-obatan. Jadi bisa teman-teman gunakan obat anti nyeri, entah itu anti nyeri yang bisa dibeli di apotek ya, obat-obat bebas seperti paracetamol, ibuprofen, atau obat-obat oles. Ada krimnya tuh biasanya di Diclofenac gel, itu dioleskan di sekitar payudara yang nyeri, bisa menjadi pereda nyeri. Tetapi tetap diingat ya, kalau teman-teman merasakan keluhan nyeri yang tidak kunjung hilang, nyerinya itu makin lama makin parah ya, memperparah nyerinya. Kemudian nyeri payudaranya itu terjadi setiap hari lebih dari 2 minggu. Ada benjolan yang menyerupai tumor pada satu payudara ataupun keduanya. Ada keluar cairan di puting tetapi bukan ASI. Kemudian area kulit sekitar payudara itu terlihat berubah, tidak biasa, entah itu mengeriput gitu ya. Ada keluhan tambahan, mual hebat, muntah atau kelelahan dan demam. Kemudian nyeri yang terjadi pada salah satu bagian payudara, kemudian nyeri payudara yang makin memburuk tadi ya, juga seiring dengan berjalannya waktu, nyeri yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, artinya nyeri hebat, dan juga nyeri payudara yang muncul setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Saya sarankan untuk segera konsultasi ke dokter yang ada di kota teman-teman untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apa nih penyebab dari mastalgia atau nyeri payudara ini. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya 7 penyebab umum dari nyeri payudara yang sering dialami oleh wanita. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada, stay positif, dan juga kelola stres dengan baik. Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP, dan juga share ya teman-teman video ini, semoga bermanfaat untuk wanita-wanita Indonesia lainnya. Wassalamualaikum.